Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jin Ramadan dengan NIM belakang 110. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang proyek 11 dan proyek 12 di dalam database. Oke. Ya, proyek 11 query database. Ya, untuk query database ini hampir sama dengan proyek ke-10. Maka dari itu saya akan membahasnya lebih lanjut. Cara membuat query database. Ya, seperti sebelumnya, untuk membuat query database tentu saja kita memerlukan table. Karena itu syarat utama agar query itu bisa terbentuk. Tidak ada table, tentu saja tidak ada query. Nah, untuk membuat query, tentu saja tinggal kalian create query design, lalu kalian pilih table. Menurut kalian tuh table apa saja sih yang sekiranya dibutuhkan dalam query ini. Lalu setelah dimasukkan tabelnya itu, jangan lupa, kembali lagi saya ingatkan, jangan lupa untuk dihubungkan satu sama lain supaya datanya itu saling terhubung agar tidak istilahnya tidak sendiri-sendiri. Jadi sekaligus gitu kita langsung tahu dengan misi data ini akan akan berpengaruh dengan data lain. Lalu untuk field ini disesuaikan dengan kalian mau dan kalian butuhkan sesuai dengan data yang kalian miliki. Jangan lupa untuk field diisi sesuai apa yang kalian ingin masukkan. Untuk table, ya table ini harus sama dengan fieldnya ini agar memunculkan tanda checklist. Kalau checklist itu menandakan bahwa field itu benar-benar sesuai dengan table yang kalian miliki. Apabila beda akan unchecklist. Untuk short ini, ya untuk short itu bisa kalian urutkan sesuai kalian inginkan, mau dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi, itu sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, untuk kriteria dan ort ini bisa kalian isi sesuai kebutuhan. Terkadang untuk saya sendiri untuk membuat database ini saya tidak mengisi tentang kriteria dan ort ini. Ya. Selanjutnya proyek 12 yaitu laporan berdasarkan query. Ya, untuk membuat laporan query basis data ini hampir sama seperti proyek ke-9 ya. Untuk dari table lalu membuat laporan database. Untuk membuat laporan query basis database atau basis data, tentu saja kita awali dengan mengeklik create, lalu untuk ini catatan penting, untuk membuat laporan query kan sebenarnya bisa ya langsung lewat query, tapi alangkah baiknya kalian itu membuat laporan query itu harus juga berdasarkan dengan formulir. Jadi sehingga data yang kalian buat itu lebih efektif dan efisien. Nah, untuk membuat formulir tentu saja seperti yang disampaikan pertemuan sebelumnya, yaitu dengan create, lalu formulir design atau formulir wizard, lalu pilih query yang akan kalian dibuat formulirnya. Lalu setelah itu pilih jenis formulir yang kalian buat itu sesuai kebutuhan. Setelah jadi, kalian akan secara otomatis masuk ke form view, tapi kalau bisa kalian langsung klik kanan form design supaya kalian bisa mendesain formulir kalian sebagus mungkin. Nah, seperti ini ya untuk form design ini akan terlihat seperti ini. Kalian tinggal edit sesuai kalian inginkan, besar tingginya, lalu untuk kotak pengisiannya itu mau panjang atau pendek itu terserah kalian.
Nah, dan lupa untuk menambahkan tombol perintah untuk menge-save data kalian setelah diisi. Dan jangan lupa untuk di dalam perintah itu kalian sisipkan juga setelah meng-save data tersebut, otomatis tulisan yang ada di formulir tersebut akan hilang sehingga sudah tersimpan di dalam data sehingga kalian itu nggak perlu mendelete lagi. Nah, kalian juga untuk tombol perintah ini ada banyak macamnya ya. Untuk kontrolnya ya, ada yang beberapa memiliki fungsi untuk melihat histori data yang tersimpan, lalu yang mencantumkan link atau sejenisnya. Nah, sebenarnya untuk kontrol ini tergantung perusahaannya itu mau membuat formulir seperti apa. Ya, lalu setelah setelah formulir sudah selesai dibuat, nah langkah selanjutnya kalian membuat laporan query dan basis data atau laporan query database. Nah, ini sudah pernah hampir sama ya penjelasannya seperti di proyek 9 dan proyek 10. Untuk membuat laporan dari query, tentu saja kita langsung mengklik create, lalu report design atau report wizard. Cuman alangkah lebih baiknya kalian mengklik report wizard supaya kalian langsung diarahkan untuk memilih table atau query apa yang kalian inginkan untuk dijadikan sebuah laporan. Pengerjaannya hampir sama seperti pembuatan formulir, hanya saja perbedaannya di bagian jenis laporan yang nanti kita pilih. Serta untuk pengurutan laporan apa saja sih, ya istilahnya urutan pertama itu diisi dengan field apa, kedua field apa, dan seterusnya. Nah, setelah terbentuk, bisa kalian edit laporan tersebut sesuai dengan kebutuhan, mulai dari lebar, tulisan, atau kalian bisa menambahkan warna atau untuk laporan tersebut bisa kalian tambahkan misalnya tema-tema agar laporan tersebut tidak terlalu kaku dan jangan juga terlalu mencolok ya sih, sehingga laporan tersebut itu terlalu apa gitu. Nah, jangan lupa apabila ada kayak gini ya, laporan penjualan ada saldo piutang, kalian tulis total saldo piutangnya itu berapa. Walaupun di sini maksudnya terkait dengan ini nama, misalkan sini nama Surya, saldo piutangnya 500, itu kan emang udah sendiri-sendiri. Tapi kalau ada 4, kalau bisa sebisa mungkin kalian harus mentotal saldo piutang tersebut sehingga kalian itu mengetahui nih piutang yang kita miliki tuh segini. Ya, akhir dari presentasi saya. Terima kasih apabila ada salah-salah kata maupun kata yang kurang berkenan di hati kalian. Saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.